Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Bisa makan pagi toh? Itu masalahnya, makan dulu ya. Besok sebelum berangkat sarapan di rumah. Biar siap lah, kenyataan. Oke. Dan untuk sekarang kita itu materinya di bab 5 ini adalah sistem persamaan linier dua variabel, disingkat SPLDP. Sudah pernah dengar? Belum. Kalian kan gini, saya contohkan. Kalian pernah beli pecel namai? Pernah belum? Nah, kalian pernah beli pecel untuk sarapan pagi? Umpama, nah ini beli 1 piring, dia kurang, nambah 2 piring. Minumnya 1, minum es teh, berarti 2 buah nasi pecel ditambah 1 es teh. Harganya langsung 8.000. Maknya nggak mau ngitung satuan, tapi dilangsung 8.000. Terus mas ini beli habis olahraga, dia udah makan, udah kenyang, beli cuma 1 piring, tapi minumnya 3 gelas. Total harganya maknya langsung bilang 6.000 tanpa memberitahu per piringnya berapa, per gelasnya berapa. Nah, itu kalian disuruh menghitung berapakah 1 buah nasi pecelnya dan berapakah 1 gelas teh, es tehnya itu berapa. Itu caranya melalui SPLDP. Ngerti? Dan ini Lendo, karena ini banyak untuk materi ini, banyak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Contoh ntar apa? Kalian pergi ke swalayan, ntar di sana kan ada pilihan diskon, ada pilihan korting, apalagi kan akhir tahun. Ilmu ini sangat dibutuhkan untuk mencari harga yang paling murah. Sangat dibutuhkan, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini materi kalian buat terakhir.
Dan ini materi yang banyak berhubungan dengan kehidupan kalian, bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Karena ini adalah matematika konseptual. Untuk SPLDB itu rata-rata soalnya munculnya soal cerita. Dan setelah pembelajaran tas, saya akan mengadakan evaluasi, mengambil nilai kalian, ntar saya olah nilai itu dan saya masukkan ke dalam rapot kalian, ya. Oke. Habis itu kalian harus semangat untuk belajar ini, harus semangat demi masa depan kalian, biar kalian ntar bisa untuk dagang ya bisa, untuk membeli barang yang murah juga bisa. Ntar kalian kalau ke swalayan di supermarket diskonnya besar, tapi harganya di up terlalu tinggi kan ya percuma. Diskon 10%, aslinya harganya di umum 10.000, dia jadikan 15.000, dikoting 10%. Kan akhir-akhirnya kan lebih mahal. Maka kalian membutuhkan ilmu SPLDB, mencari barang yang paling murah. Sebelum kita masuk ke materi ya, mari kita saksikan video berikut ini slide out yang ada di layar ini. Nah, saya carikan ya. Nah, lihat ini dulu. Kelihatan? Nah, kelihatan. Bisa. Yang belakang kelihatan, Mas? Kelihatan. Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian dapat mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Mencermati permasalahan sehari-hari, karena permasalahan sehari-hari untuk materi ini banyak diterapkan dalam kehidupan kalian. Yang kedua, kalian dapat merubah soal sehari-hari yang berhubungan dengan SPLDB ke dalam bentuk model matematika. Hanya dua itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang kedua itu kan soal cerita, Mbak Mas. Itu kalian untuk mengerjakannya kan otomatis harus kalian rubah dulu ke bentuk model matematika. Maka kalian harus bisa bagaimana kan cara merubahnya soal cerita itu ke dalam bentuk sebuah model matematika. Itu tujuannya. Sebelum masuk ke materi SPLDB yang ini kan ada PLDB. Beda cuma di S-nya saja. Kalau PLDB itu persamaan linear dua variabel, kalau SPLDB itu sistem, ada sistemnya, persamaan linear dua variabel. Sebelum kita membahas PLDB, sebaiknya kalian harus mengingat dan memahami konsep PLDB. Ini konsepnya. Nah, gemoy banget itu. Nah. Ini ada soal. Ini perbedaannya antara PLDB dengan SPLDB. Ini saya contohkan ada sebuah soal. Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil itu seharga 20.000. Berapakah harga untuk masing-masing barang? Ini kan nggak disebutkan. Satu bukunya berapa, satu pensilnya berapa, langsung di total 20.000. Kalau kalian biasanya beli di Indomaret kan seperti itu, langsung harga total. Seperti ini juga itu, kayak kalian beli di Indomaret itu, Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil, langsung dihargai 20.000. Yang pertama, buat model matematikanya terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Ini PLDB loh ya. Ini masih PLDB. Kita misalkan buat pemisalan. Syarat yang pertama buat pemisalan. Dimisalkan apa? Buku tulis misal A, pensil misal B. Pak, boleh nggak A dan B itu diganti dengan huruf yang lain? Boleh. Terserah kalian. Habis itu
Ini hasilnya. Berarti kan 2 buku tulis, berarti kan 2A. Ditambah 3 pensil, pensilnya berarti tadi dimisahkan B, berarti ditambah 3B. Sama dengan 20.000. Ini namanya yang ini 2A plus 3B sama dengan 20.000. Itu namanya sebuah persamaan. Tahu persamaan itu apa? Enggak tahu. Masa enggak tahu? Ini kan persamaan loh. 2A tambah 3B sama dengan 20.000. Apa beda persamaan dengan kesamaan? Apa? Sama dengan Pak. Sama dengan, betul, sama dengan. Karena memang ada sama dengannya. Gini Mas, Mbak, betul. Ada sama dengannya, semuanya ada sama dengannya itu Mbak. Konteks matematika sama konteks bahasa Indonesia itu kan berbeda loh ya. Yang ngajar bahasa Indonesia siapa? Kalian kan tanya Pak Bambang, Pak, persamaan itu apa dan kesamaan itu apa? Jawabannya kan pasti berbeda dengan konteks matematika. Kalau Pak Bambang jawabnya seperti ini, persamaan. Umpama Mas ini disamakan dengan Devi Niko sebelahnya. Persamaan berarti yang dimirip-miripkan. Pak, itu dalam bahasa Indonesia loh ya. Baik tingginya, beratnya, itu persamaan. Tapi kalau kesamaan itu sudah member, kayak gambar identik. Kayak Mbak ini sama Reza itu kan gambar identik. Dua-duanya sama. Tapi dalam konteks matematika itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Kalau persamaan itu kan ada A dan B loh. Iya toh? Itu namanya persamaan. Contoh, 2A sama dengan 10. Itu persamaan karena ada A. Tapi 2 tambah 7 sama dengan 9. Itu namanya kesamaan. Enggak ada variabelnya. Paham enggak? Persamaan dan kesamaan itu pasti sama dengan. Kalau nggak ada sama dengannya, saya contohkan seperti ini. Umpama 2A tambah 3B kurang dari 20.000, maka ini bukan dikatakan persamaan. Paham ya? Itu bedanya. Kalau ini bukan, karena ini simbolnya, bukan sama dengan. Kalau persamaan dan kesamaan itu pasti sama dengan. Bedanya kalau di dalam konteks matematika cuma yaitu kalau kesamaan itu tanpa variabel, tapi kalau persamaan itu dengan variabel. Saya lanjut. Nyantai aja. Nah, 2 dan 3 disebut koefisien, A dan B disebut variabel, 20-nya disebut konstanta. Apa itu koefisien? Sebuah angka terletak bergandengan dengan variabel. Ya, kalau variabel Guru mengganti sebuah nilai yang belum diketahui nilainya sesungguhnya. kalau konstanta Sebuah angka yang tidak mempunyai variabel, dia berdiri sendiri dalam sebuah kesamaan. ya. Terus pinter-pinter kok. Ya itu. Seperti itu. Koefisien itu angka yang bisa menggandakan sebuah variabel. Bisa merubah nilai sebuah variabel. Itu kan 2. Kalau variabelnya saya isi A-nya 5, maka angka 5 kan akan berubah. 2 kali 5. Kalau variabel itu sebuah nilai yang belum diketahui, maka diganti dengan sebuah huruf atau simbol. Nilai sesungguhnya belum diketahui. Kalau konstanta sebuah nilai yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari sebuah variabel. Nah. Kita lanjut lagi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Yang kedua, kita masuk metode penyelesaian SPLDB. Ini metodenya. Nah, tahu siapa dia? Nggak tahu. Nah, mengapa saya pilih itu? Karena dia pemikirannya itu di luar ini. Orang menganggap bahwa hal itu jelek. Orang menganggap bahwa hal itu jelek. Tapi bagi dia, orang ideografa, dia bisa memanfaatkan sebuah kejelekan itu menjadi hal yang lebih bermanfaat.
Dia bisa memecahkan sebuah misteri dari sebuah hal-hal yang kecil. Maka jangan dianggap remeh hal-hal yang kecil itu. Ya, itu wah, ini tuh kalau saya suka. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat video berikut ini. Cek video. Nah, ini videonya. Gak kenal? Sama. Saya juga enggak ya. Saya ulang. Nah. Ada suaranya. Ini aduan nih. Nah, ini di sini aja nggak keluar ya. Oh, nggak keluar. Bentar ya. Dulu. Ya gini, harapan itu gak sesuai dengan pola hidup. Makanya kalian kalau belajar di sekolah ya harus dengan sungguh-sungguh. Ya, itu untuk masa depan kalian. Sudah di planning aja kadang masih berasa toh. Apalagi yang di planning. Nah, saya startkan dulu. Oh enggak, bisa keluar gitu. Harus lihat itu aja. Kan ada kata-katanya. Perhatikan itu ada nama video yang pertama belajar SKLDB itu. Tuh ada keterangannya. Ini kok masih belum bisa? Masih bisa. Di sini juga nggak bisa keluar nih. Oh sini aja, bentar.
Ya, ada yang namanya yang pertama itu tanya. Nah, itu perhatikan video itu, keterangan itu. Nah, itu penjelasan tentang SPLDB. Itu ada seseorang, dia menemu di sebuah jalan, bertemu dengan temannya. Nah, bertemu dengan temannya, "Hai dia." Nah, gitu. Dijawab, "Hai juga Doni." Berarti yang cewek namanya dia. Apa isi kantong itu dia? Doni bertanya. Isinya donat dan permen. Nah, dia habis beli permen dan donat. Ditanya sama Doni, "Di mana kamu membelinya?" "Aku membelinya di toko itu." Di toko membelinya. "Berapa harga setiap permen dan donat?" Nah, dia tidak tahu. Karena apa? Dia membelinya langsung totalan. 3 permen, 2 donat itu 15.000. Jadi dia satu donatnya nggak tahu, satu permennya juga nggak tahu. Tiba-tiba keluar harga 15.000. Sedangkan Doni itu di rumah itu punya adik 2. Otomatis dia kan harusnya beli 3. Permennya 3, donatnya 3, dia sendiri 1, 2 buat adiknya. Berarti kan dia membeli 3. Tapi uang Doni cuma 20.000. Cukup kan enggak? Karena Doni belum tahu harga per bijinya satu donat, per satu permennya juga belum tahu. Padahal uangnya cuma 3.000. Ketemu lagi dengan omnya sekarang, gantian. Jalan-jalan, mau pulang, ketemu omnya. Habis itu dia tanya, "Habis beli apa, Om?" Omnya itu juga habis. Omnya itu, ini sebenarnya ceritanya itu omnya hari Minggu, tapi omnya itu bajunya pakai baju kerja. Dia lupa bahwa hari itu hari Minggu. Makanya daripada dia sudah pergi dari rumah, dia kembali lagi pulang, dia belanja terlebih dahulu. Dia beli permen, juga beli donat. 1 donat dan 1 permen, bijinya omnya juga nggak tahu. Karena harganya 4 permen dan 6 donat itu di total 36.000. Itu masalahnya. Masalahnya Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, tapi uangnya cuma 20.000. Cukup apa tidak? Maka dari itu Doni itu harus tahu berapa harga per bijinya. Terlebih dahulu Doni harus tahu. Kalau nggak tahu ntar dia masuk ke toko, uangnya kurang, malah malu dia. Makanya mari kita bantu Doni untuk menghitungnya. Gimana cara menghitungnya? Yang pertama, penganalisisan video tersebut. Kita analisis terlebih dahulu videonya. Tadi Doni ketemu dengan siapa? Dia sama omnya. Dia sama omnya. Nah, ini dari analisis video tadi, dia itu membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Om Fajar 4 permen dan 6 donat 36.000. Cara pertama tetap kalian harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Model matematikanya harus pakai permisalan. Misalkan permen kalian kalikan belum tahu harganya toh, maka kalian kasih dia sebuah variabel. Terserah kalian X bisa, K bisa, A bisa. Kalau saya ini pakai, contohnya ini pakai X. Untuk per donat pakai Y. Maka dia tadi membelinya kan 3 permen dan 2 donat. Maka
dalam model matematikanya dia menjadi berapa itu? 15. Berapa? Model matematikanya yang mana? 3x plus 2y, Pak. Iya, betul, tombel namanya. Dan untuk ohmnya 4x plus 6y. Ini model matematikanya. Ya, setelah dibentuk model matematika, ada model penyelesaiannya. Model penyelesaiannya ada yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi. Ada satu lagi, metode eliminasi dan substitusi, disebut metode cak. Tapi biasanya ada juga yang menyebutnya dengan metode gabungan. Oke. Tuh metode untuk menyelesaikannya masalah Doni tadi. Kasihan Doni jika kita tidak membantunya. Terus ini siapa ini? Luffy, Pak. Luffy. Tahu kamu kalau seperti itu. Luffy. Yang pertama 3x plus 2y sama dengan 15 ini jadi persamaan 1. Yang punya ohm 4x plus 6y sama dengan 36 ini menjadi persamaan 2. Ya toh? Ngerti kalau ini ada yang ditanyakan? Tidak toh? Habis itu 2y ini dari persamaan 1, perhatikan. Ini toh 2y sama dengan 15 ini biar luas ke sini jadi apa? 3y-nya. Betul, jadi negatif. Ini jadi persamaan 3. Setelah itu masukkan, ini kan nilai y loh ini. Masukkan dia ke dalam nilai y-nya. Pilih salah satu terserah. Saya ambil umpama yang ini, yang persamaan 2. 4x tambah 6y sama dengan 36. 6-nya kok bisa jadi 3? Dari mana? Dari mana? Dari sini. Ini kan 2. 2, 6 dibagi 2 berapa? 3. Kalau ini cuma y, maka ini angkanya otomatis tetap. Paham loh? Oke ya. Ini dimasukkan, berarti kan nilainya ini 15.000 negatif 3 ini dimasukkan. Ya toh? Setelah dimasukkan hasilnya x-nya ketemu berapa ini? 1.000. Berarti harga x itu harga apa tadi? Permen. Berarti per satu permennya berapa? Betul, pintar. Sekarang habis itu kita hitung donat. Donatnya kan berarti tinggal dimasukkan. Dimasukkan ke salah satu nilai ini. X-nya kan 1.800. Berarti ini dikali 1.800. 3 kali 1.800 tambah 2y sama dengan ini. Paham toh? Baru dibalik. Ini namanya metode substitusi. Oke, ini sudah gembira ini. Karena Doni punya 2 adik di rumah, maka Doni harus beli 3 permen dan 3 donat, sedangkan uangnya 20.000. Cukup apa tidak? Kita hitung. Maka ini penghitungannya. Kan harganya ketemu toh, permennya 1.800, donatnya 4.800, maka dikalikan saja. Sisa enggak uangnya? Sisa. Pinter. Berarti Doni masih sisa uangnya 200 rupiah. Tuh penyelesaiannya. Terus ini tadi sudah penyelesaiannya. Sekarang ini tahu siapa? Tadi perbedaan. Jadi kalian dari materi ini kalian dapat menyimpulkan apa perbedaan PLBB dengan SPLBB. Nah, untuk menyimpulkannya itu saya punya LKPD. Di LKPD ini ada semuanya. Kalian kerjakan kan nemu.
Ntar kalian akan ketemu apa perbedaannya itu. Ya. Apa perbedaannya antara PLDB dengan SLDB dan metodenya bagaimana untuk menyelesaikannya. Nih, yang kedua mengerjakan LKPD dan soal. Yang ini materi yang terakhir. Terima kasih. Selesai berarti materinya. Sekarang gantian kalian yang mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, saya beritahu tata caranya. Bikin sebuah kelompok, satu kelompok 5, 4, 5, 6. Terserah kalian bentuk berapa. Bangkunya ditata berdasarkan kelompoknya. Baru kerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan, hasilnya kalian presentasikan. Kalian bisa kerjasama dengan temennya satu kelompok itu bisa. Ntar kalau ada yang belum paham, coba tanyakan ke saya. Oke? Tanya temennya belum paham, tanyakan ke saya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Silakan bentuk kelompoknya. Saya bagikan silakan. Ayo. Malah wes penting 5, 4, 5, 6. 4 sampai 6 orang lah satu kelompok. Bangkunya ditata ya, ditata berdasarkan kelompoknya. Bangkunya ditata berdasarkan kelompoknya. Baik, lancar aja. Saya terangkan lagi. Di LKPD ini kalian akan mengetahui tentang perbedaan PLDB dengan SLDB dan bagaimana cara mengerjakannya. Penyelesaian masalahnya ada di sini. Tolong didiskusikan dengan temannya. Bisa sekelompok, kalau mentok tanya ke kelompok lain nggak apa-apa. Jika mentok, ntar kalau ada masalah sesuatu tanya kepada kita diskusi bersama-sama. Nah ini. Nah itu ditulis itu. Jawabannya langsung aja di dalam LKPD-nya. Jawabannya langsung aja di dalam LKPD-nya. Berarti nggak usah, ini berarti 5 kelompok, cuma 5 kelompok ini. Ya langsung aja ditulis itu di dalam tulis. Nah, jika ada sebuah pertanyaan, silakan kalian bertanya. Jika ada yang belum paham, coba ditanyakan. Nah, tulis. Kelompok namanya jangan lupa ditulis. Nama kelompokmu itu ada kelompok di atasnya kan sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, anggotanya nih ditulis namanya sini. Nah, namanya
Terus habis dari nama ya, kasih buka kurung nomor absennya. Lupa saya itu. Nomor absennya ditulis ini. Ini jawabannya ditulis. Sama nomor absennya kasih buka kurung tutup kurung absen ya. Ya, silakan dikerjakan kalau ada diskusi antar kelompok, nggak masalah. Sama kelompoknya bisa, ntar satu anak ke kelompok lain juga bisa terserah. Penting kalian diskusi dengan temannya. Silakan. Waktunya sampai jam berapa ini? 8 lebih 9 menit berarti sampai 20 menit. 8.25 kita dikumpulkan jam 8 lebih 25 menit kalian pun jangan dikumpulkan, kita bahas bersama lah. Kalian hasil dari diskusi kelompoknya apa coba kalian presentasikan, habis itu kita ambil kesimpulannya bagaimana. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Paham cara mengerjakannya? Oke, silakan. Dari situ, ini kan ada itu dong. Oh, ada lagi pertanyaan? Silakan diskusi sama kelompoknya. Ya, silakan diskusi sama kelompoknya. Ya terserah, kalau nggak muat ya di samping baliknya nggak apa-apa. Penting kan kalian dapat menyimpulkan dari LKPD itu apa yang mau LKPD itu apa. Kalian bisa menyimpulkan sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Ini untuk diskusinya saya nilai keterampilannya loh ya. Keterampilan kalian berdiskusi itu saya nilai ini. Nah ini baik individu maupun kelompoknya ada penilaiannya tersendiri. Semakin kalian aktif, ya semakin bagus lah nilainya. Nah,
ya dijawab, yang dijawab. Kan kamu tadi sebetulnya kan dari KPJ itu kamu bisa menerangkan diambil kesimpulannya bagaimana penyelesaian dari KPJ cara menyelesaikannya kemana karena ada kesimpulannya. Ya satu aja yang keluar dari kelompoknya. Kita kesepakati seperti itu ya. Satu aja yang keluar dari kelompoknya mencari informasi ke kelompok lain. Satu saja tapi ntar gantian. Kelompok ini pindah ke sana, sana silakan. Penting satu aja keluar dari kelompok. Ntar dicocokkan sama diskusi kelompoknya sendiri. Hasilnya ini. Ntar di terakhir kita juga kan hasil kalian itu kita presentasikan gimana hasilnya. Kesimpulan terakhirnya itu gimana. Yo kurang berapa menit ini? Kurang 10 menit lagi. Silakan dikerjakan. Dan ditanyakan bisa semua. Coba kalau ada yang ditanyakan, jelas. Apa ditanya? Kesimpulan dari mengerjakannya itu ntar kamu ambil kesimpulan kan banyak soal itu banyak tahap untuk menuju kesimpulan itu kan tahapnya banyak nggak cuma satu. Kamu selesaikan tahapnya terlebih dahulu, habis itu kamu dengan kelompokmu silakan mengambil kesimpulan dari LKPD itu apa, yang dimau LKPD itu apa, soalnya itu maunya apa, silakan. Berdasarkan diskusi kelompok, jangan kalian sendiri, jangan cuma satu orang, tapi kesepakatan akhir diskusi kelompok.
Bentar. Lihatkan dulu aplikasinya. Nomor berapa dong? Oh iya. Perhatikan untuk nomor 3 semuanya. Nomor 3. Nomor 3 itu kan sebenarnya sama dengan nomor berapa? Kamu baca. Nomor 3 itu di soalnya sama dengan nomor 1. Susunan pertama atau sama-sama. Itu yang nomor 3 kamu ganti tulisannya. Susunan pertama itu kamu coret, yang pertamanya kamu ganti dengan susunan kedua. Itu pakai yang kedua. Yang pertama kan sudah dikerjakan di soal nomor 1. Oke, terima kasih atas koreksinya, Bu. Ya, kurang 5 menit lagi. Segera kesimpulannya dari ABCD itu. Kalau kalian mengerjakannya benar mulai nomor 1, insya Allah itu kan soalnya berkelanjutan. Nomor selanjutnya pasti bisa itu. Kalau dari nomor 1-nya salah, ntar meloncat ke nomor 2-nya salah itu. Boleh. Nah, 5 menit lagi. Ya, ada waktu. Ya, Lek. Jamaah. Ya, bisa nggak? Nah, bisa makannya. Mulai yang nomor berapa itu tadi? Nih, mulai nomor ini loh, nomor ini kan ntar itu pasti jawabannya banyak. Setiap promo ntar nggak sama itu. Nomor 5 itu nggak sama setiap promo. Pasti nggak akan sama. Itu harus ntar dibaca itu. Nomor 5 itu. Dan terus enggak kan bertahap ya dimulai dari nomor 1. Tapi kalau nomor 5 itu setiap nomor terakhir hasilnya kan nggak sama. Yang nomor 5 pasti nggak sama. Bono. Lalu habis ini selesai. Sudah kena berapa menit? Nah itu yang pertama kan kalian disuruh untuk apa? Model menulis tulislah persamaan matematika dalam X dan Y. Berarti apa yang pertama itu? Model
matematika yang pertama. Yang kedua itu kemanusiaan. Ya, kurang 1 menit. Coba hasil diskusi kelompok kalian apa? Habis itu coba dipresentasikan masing-masing kelompok untuk kesimpulannya. Alat dibaca, ntar hasilnya apa di situ di tempat duduk aja, baca ke depan, baca di sana. On. Ya, udah selesai. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Kesimpulan dari KPD itu apa? Yang kalian kerjakan dibaca, coba. Kesimpulannya dari mengerjakan kelompoknya apa, kesimpulannya disepakati apa? Nomor 1 kesimpulannya apa? Bentar, ini dengeran saya. Ini begini. Nah, coba kesimpulan dari kelompok 1 yang lain dengarkan. Kesimpulannya dulu, kesimpulannya aja, kesimpulan itu ini loh, kesimpulan paling belakang. Ya, perhatikan. Jawaban kalian nomor 6. Itu ada yang sama enggak? Nomor 6. Nomor 6, ada kelompok yang sama enggak? Boten. Ya, ada yang sama. Nomor 6. Yang nomor 8. Soal terakhir. Ini salah ini. Nomor 7. Perhatikan nomor 7. Itu nomor 7 termasuk SPLDB apa LDB? Kalau soalnya seperti itu apa? Jadi kesimpulan dari kelompok 1, kalau PLDB itu persamaannya cuma 1, kalau SPLDB persamaannya terdiri lebih dari 1 atau 2. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Maka untuk soal nomor 7 itu termasuk SPLDB apa PLDB? Nomor 7 5X plus 3Y itu saja loh. PLDB untuk nomor 7. Kesimpulannya Ando dibaca Ando. Nah, untuk kelompok 2 ya, kesimpulannya kelompok 2. Kesimpulan
untuk kelompok 2 katanya untuk PLDP itu penyelesaiannya banyak, untuk PLDP penyelesaian banyak, untuk SPLDP itu penyelesaiannya cuma satu. Tuh kesimpulannya. Berarti ya anak-anak, perhatikan. Dari 2 kesimpulan tersebut, ya toh, itu dapat kita ambil bahwa PLDP itu persamaannya pasti satu. Kalau SPLDP itu dua persamaan. Dan PLDP itu jawabannya pasti banyak. Tidak bisa satu saja. Karena kemungkinannya masih banyak. Tapi kalau SPLDP otomatis dia jawabannya cuma satu hasil himpunan penyelesaian. Ya, ada pertanyaan. Kalau ada X untuk SPLDP berarti jawabannya X serentak ini satu kelas pasti sama. Kalau SPLDP Y-nya satu kelas pasti juga sama. Tapi kalau PLDP itu satu kelas belum tentu sama. Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, coba salah satu perwakilan kelompoknya maju, kumpulkan LKPD-nya, tata bangkunya, kembalikan seperti semula. Bawa satu. Salah satu anggota kelompok bawa ke depan. Perhatikan di soal tes hari ini harus kalian kerjakan ya. Cara pengerjaannya sudah ada di keterangan, disilang atau dicari aja, terserah kalian. Kasih nama, nomor absen, kelas. Kelasnya ini kan cuma 8, berarti tinggal menambahin P. Ya, saya bagikan, silakan dikerjakan. Ini saya kasih waktu 5 menit. Nah, karena habis itu kalian saya kasih lembaran observasi buat pembelajaran hari ini. Apa? Iya, wis. Terserah. Wes, itu kerjakan dengan cermati soalnya dengan baik loh ya. Cermati, dibaca, dimengerti, dihayati. Soalnya itu gimana? Ini buat untuk mengetahui keberhasilan kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan, habis itu kalian kumpulkan. Terus kasih nama, terus kerjakan. 5 menit kumpulkan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan juga nggak apa-apa.
Bon. Bon. Nah, kalau sudah kumpulkan ke depan. Kumpulkan. Nah, bentar. Ingat ya. Bentar. Sebelum kalian mengumpulkan, ini setelah kalian mengumpulkan itu, saya bagikan angket, ya. Angket ini ntar kalian isi. Pada saat kalian mengumpulkan, saya kasih ganti ini, itu kalian kumpulkan, ambil ini satu. Habis itu kalian isi kembali ini, kumpulkan lagi ke depan. Ya, silakan ini dikumpulkan, ambil ini satu, angket. Dan itu silakan diisi sesuai, itu gak akan mempengaruhi nilai kalian, juga gak akan mempengaruhi apapun, ya. Itu hanya dibuat apakah kita hari ini pembelajarannya itu mengenakan dan mengasihkan. Nah, itu diisi aja sesuai dengan kenyataan hari ini, gimana menurut kalian, biar saya bisa memperbaiki di pertemuan yang akan datang. Seperti itu loh. Saya kan orangnya seperti itu juga. Lebih baik saya mau ingin memperbaiki menjadi lebih baik. Silakan isi. Itu nggak usah lama-lama, nggak membutuhkan waktu yang lama. 3 menit aja ya. 3 menit lah. Karena saya kan sudah berganti makanya. Ya kalau sudah jangan lupa namanya, itu nggak akan mempengaruhi apa-apa ya. Ya dikumpulkan lagi. Kalian kumpulkan temennya juga popok. Semuanya udah dikumpulkan? Ya. Untuk silakan duduk kembali, Mas Buat, dengarkan sebentar. Dan untuk pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah PLDB dengan SPLDB. Jadi dapat disimpulkan dalam pengertian konteks persamaan dan kesamaan dalam konteks bahasa Indonesia dengan matematika itu berbeda. Ntar Pak Bambang nanya ke kalian, persamaan itu apa? Jangan dijawab menurut matematika. Ya, ntar bingung Pak Bambang malah. Karena konteks kita berbicara itu kita lihat orangnya terlebih dahulu. Ya, kalau persamaan menurut konteks matematika ya dijawab menurut konteks matematika. Dan yang kedua, kalau PLDB itu adalah dia itu sebuah persamaan yang terdiri cuma satu. Kalau SPLDB itu dua persamaan. Dan jawaban untuk PLDB itu pasti beragam dan banyak. Tapi cirinya dia akan membentuk sebuah garis lurus. Kayak materi yang bab 4 itu loh, persamaan garis lurus itu sebenarnya nyambung. Karena PLDB jika ditarik sebuah garis, maka dia akan membentuk sebuah garis lurus. Kalau SPLDB gimana Pak? Maka SPLDB itu juga akan membentuk dua buah garis lurus dan persilangan garisnya itu adalah sebuah himpunan penyelesaian. Nah,
ketemu titik temu itu yang dinamakan tar. Kita bahas di pertemuan berikutnya, namanya metode grafis. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anakku yang saya sangat banggakan. Enggak. Oh. Pon ya, bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu kalian manfaat. Ya, semoga masa depan kalian lebih cerah daripada yang kalian harapkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.